Di kerajaan Baghdad yang agung, di mana matahari bersinar malu-malu di balik kubah emas dan para menteri lebih takut pada hidung sultan daripada petir, hiduplah seorang lelaki tua yang lebih miskin dari ayam peliharaannya, tetapi lebih cerdas dari seluruh isi perpustakaan istana. Namanya Abu Nawas. Bagi orang awam, ia gila. Bagi rakyat miskin, ia nabi tanpa wahyu. Dan bagi Sultan Harun ar-Rasyid, ia adalah kutu yang tidak bisa dibasmi, tetapi justru membuat sang sultan berpikir. Dan kisah kita dimulai dengan sebongkah daging kambing dan utang sepotong waktu. Hari itu, Abu Nawas tampak mencurigakan. Janggutnya berantakan, bajunya robek, dan ia memeluk sebongkah daging kambing seperti seorang ibu memeluk bayinya. Ia berlari, ngos-ngosan, sambil menatap ke belakang seolah sedang dikejar utusan langit. Ternyata benar. Ia dikejar oleh pengawal istana. "Berhenti! Kau mencuri daging dari dapur kerajaan!" teriak kepala pengawal yang perutnya lebih besar dari kantong uang negara. "Aku tidak mencuri, aku menyelamatkan," jawab Abu Nawas, terengah-engah. "Selamatkan dari siapa?" "Dari tikus dapur yang menyamar sebagai menteri." Mereka akhirnya menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke hadapan Sultan Harun ar-Rasyid. Disinilah kelucuan bermula. Di dalam balairung istana, Sultan duduk di singgasananya. Para menteri berkumpul, seperti burung nasar menunggu mangsa. "Abu Nawas," ucap Sultan sambil memutar-mutar jenggotnya, "kau dituduh mencuri daging kerajaan. Apa pembelaanmu?" "Ampun, tuanku, saya tidak mencuri daging itu. Saya hanya mengambilnya sebelum tikus besar yang berpangkat mencurinya lebih dulu." "Tikus besar?" "Menteri urusan dapur. Katanya ingin membuat gulai kambing untuk perjamuan, tapi saya lihat dia menyuap juru masak agar membawa pulang 2 ekor utuh untuk pesta pribadi." Para menteri saling melirik. Menteri urusan dapur langsung berkeringat seperti es di padang pasir. "Dan mengapa kau membawa daging itu?" "Saya ingin memprosesnya dengan jujur dan halal di rumah saya. Lalu saya ingin mengembalikan daging itu besok setelah saya meminjam waktunya." "Meminjam waktu?" "Benar, tuanku. Saya pinjam 1 hari dari esok agar saya bisa mengatur keadilan hari ini." Semua diam. Sultan Harun, yang biasanya marah saat logikanya ditantang, justru tertarik. "Bagaimana kau bisa meminjam waktu?" "Tuanku," jawab Abu Nawas dengan nada serius, "waktu adalah milik Allah. Jika saya bisa menggunakan waktu hari ini dengan sebaik mungkin, bukankah saya berhak mendapat waktu tambahan esok? Sama seperti orang yang meminjam emas untuk berdagang dan mengembalikannya besok dengan keuntungan. Tapi waktu tidak bisa disimpan, Abu." "Justru itu, karena waktu tidak bisa disimpan, maka lebih baik saya pakai hari ini untuk menegakkan kebenaran daripada menyesal besok. Jadi saya ambil daging itu untuk membongkar kebusukan di dapur kerajaan." Sultan tertawa. "Kau gila. Tapi kegilaan saya menyelamatkan 2 ekor kambing dari pesta para menteri." Sultan memerintahkan penyelidikan diam-diam. Dan benar saja, ditemukan 2 ekor kambing dalam rumah menteri dapur, lengkap dengan bumbu kari dan daftar tamu yang isinya semua pejabat istana. Menteri itu dipecat. Abu Nawas pun bebas. Tapi tidak berhenti di situ. Sultan memberi Abu Nawas sebuah tantangan. "Bawakan aku 1 kebenaran yang bisa disentuh dan 1 kebohongan yang tidak bisa ditolak." Abu Nawas tertawa. Tantangan diterima. "Pernahkah kau membayangkan
bahwa sebuah kentut bisa mengguncang istana, mengusir menteri, dan menyadarkan Sultan akan keadilan? Tidak. Maka inilah kisahnya. Dan seperti biasa, hanya Abu Nawas yang bisa menjadikan bunyi tak beradab menjadi alat revolusi paling jenaka dalam sejarah Baghdad. Hari itu, Abu Nawas diundang ke perjamuan agung. Alasannya, Sultan ingin menguji seberapa sopan Abu Nawas jika duduk bersama bangsawan. Abu Nawas, kata sang Sultan sambil senyum menyebalkan, kau kuundang ke perjamuan ini agar belajar cara bersikap seperti orang istana. Jangan seperti rakyat jelata. Abu Nawas menunduk sopan, tapi dalam hati berkata, baik tuanku, tapi perut saya bukan istana. Dia demokratis dan jujur. Kalau dia ingin bicara, dia akan bicara. Perjamuan berlangsung mewah. Daging kambing muda, kurma madu, sup lentil, dan rempah dari India. Abu Nawas makan dengan lahap, dan pelan-pelan ada yang mulai hidup di perutnya. Glek glor brok. Semua duduk tenang. Abu Nawas menahan, tapi perutnya memberontak. Ia peluk perutnya, mengerang pelan. Siluet kepala yang berbicara dua, kenapa wajahmu pucat, Abu? Tanya Sultan. Siluet kepala yang berbicara dua, ampun, tuanku. Saya sedang melawan pemberontakan. Dan akhirnya, Simbolari, Pred. Seluruh istana hening. Mata para menteri melotot. Sultan menahan napas. Beberapa dayang pingsan. Seekor kucing lari lewat pintu. Abu Nawas berdiri, menatap semua orang dengan wajah tanpa dosa. Siluet kepala yang berbicara dua, ampun, tuanku, suara itu bukan dari saya, tapi dari perut yang menolak ketidakadilan. Sultan marah bukan main. Ia memerintahkan Abu Nawas dibawa ke pengadilan. Siluet kepala yang berbicara dua, kentut di istana adalah penghinaan terhadap kerajaan, katanya. Abu Nawas mengangguk. Siluet kepala yang berbicara dua, baik, tuanku. Maka saya minta satu permintaan, adili kentut saya, bukan saya. Sultan bingung. Apa maksudmu? Siluet kepala yang berbicara dua, kentut saya telah melakukan penghinaan. Maka hadapkan dia ke pengadilan. Saya akan bawa dia jika tuanku bisa memberinya surat panggilan. Keesokan hari, Abu Nawas datang membawa kantong kulit tertutup rapat. Siluet kepala yang berbicara dua, inilah terdakwanya, tuanku. Saya tangkap kentut itu dan masukkan ke sini segera setelah keluar. Sultan setengah yakin, setengah ingin tertawa. Siluet kepala yang berbicara dua, baik, buka kantongnya. Abu Nawas pelan-pelan membuka kantong. Simbolari PSS. Buset! Satu ruangan langsung heboh. Semua mundur. Sultan menutup hidung. Menteri mulai batuk. Abu Nawas berdiri gagah. Siluet kepala yang berbicara dua, tuanku, inilah bukti. Kentut saya hadir. Maka hukum dia. Bukan saya. Sultan terdiam. Siluet kepala yang berbicara dua, tapi bagaimana aku menghukum kentut? Siluet kepala yang berbicara dua, maka, tuanku jangan hukum manusia karena suara tubuhnya yang jujur. Siluet kepala yang berbicara dua, lalu kenapa kau kentut di depan menteri? Siluet kepala yang berbicara dua, karena menteri-menteri tuanku lebih suka menahan kebenaran demi jabatan. Saya keluarkan apa yang harus keluar. Semua menahan tawa. Tiba-tiba, Sultan berdiri. Siluet kepala yang berbicara dua, Abu Nawas, kau membuatku sadar. Ternyata,
Suara kentutmu lebih jujur dari suara para penasehatku. Menteri panik. Siluet kepala yang berbicara dua, mulai hari ini, aku akan lebih mendengar suara rakyat. Karena suara rakyat, meski kadang bau, adalah suara kebenaran. Semenjak kejadian itu, Sultan menetapkan satu hari khusus tiap tahun. Kalender 2 hari kentut nasional. Hari di mana rakyat bebas bersuara, bahkan jika suara itu datang dari belakang. Dan Abu Nawas, ia diangkat menjadi Menteri Suara dan Angin, satu-satunya jabatan yang tak pernah direbut orang, karena terlalu jujur dan terlalu bau. Di suatu malam yang penuh badai, Raja Harun al-Rashid terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Ia bermimpi aneh. Dirinya terbang di atas kasur menuju negeri asing, dikejar-kejar ayam raksasa yang bisa bicara, lalu tiba-tiba jatuh ke jurang yang ternyata adalah kolam susu. Ini pasti pertanda buruk, pekik sang raja sambil menarik janggutnya. Keesokan paginya, istana geger. Sang raja memanggil seluruh penasihatnya, termasuk tabib istana, ahli mimpi, bahkan tukang kebun, hanya untuk menanyakan makna mimpinya. Tapi tak satu pun yang bisa menjelaskan dengan logis. Maka dipanggillah satu-satunya orang yang selalu punya jawaban untuk pertanyaan paling tak masuk akal, Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan jubah lusuh dan senyum penuh tipu daya. Wahai Paduka, aku tahu makna mimpi itu. Tapi jawabannya tidak murah, kata Abu Nawas. Raja mengangkat alis. Berapa? Bukan dinar atau emas, Paduka, tapi sebuah kasur. Kasur? Untuk apa kau minta kasur? Aku akan menerbangkannya. Seluruh istana tertawa. Tapi Raja, yang sudah setengah panik oleh tafsir mimpinya, malah semakin tertarik. Kalau kau bisa menerbangkan kasur itu dan membuktikan mimpiku bisa jadi nyata, aku akan memberimu hadiah apa saja. 3 hari 3 malam Abu Nawas mengurung diri di rumah. Ia meminta Raja mengirimkan kasur empuk, 8 gulungan benang emas, dan sepasang sayap ayam jago. Untuk apa semua itu? Tanya tetangga. Aku akan menciptakan sejarah atau menciptakan lelucon terbesar sepanjang masa, jawab Abu Nawas. Ia membangun kasur terbang di atas gerobak kayu tua, dihias sayap ayam di samping, dan mengaitkannya ke keledai istana dengan tali benang emas. Di hari pertunjukan, Raja, Permaisuri, dan seluruh istana berkumpul. Abu Nawas naik ke atas kasur, memberi isyarat, dan keledai pun menarik gerobak itu dengan kecepatan sedang, cukup untuk terlihat dramatis. Di belakang, Abu Nawas menaburkan bedak dan daun mint untuk menimbulkan efek awan sihir. Lihat Paduka, kasurnya terbang. Rakyat bersorak. Raja berdecak kagum. Tapi ada satu menteri licik bernama Jafar yang mencibir. Ini hanya tipuan. Tak mungkin kasur terbang. Seminggu setelah pertunjukan itu, Raja mendadak menghilang dari kamarnya. Satu-satunya petunjuk adalah sehelai rambut ayam di atas kasurnya. Ini pasti perbuatan si Abu Nawas, tuduh Jafar. Maka seluruh pasukan dikirim untuk mencari sang pujangga. Tapi anehnya, Abu Nawas juga menghilang. Di dinding kamarnya, ada tulisan aneh. Barang siapa ingin menemukan raja, carilah tempat di mana ayam berbicara dan susu mengalir dari jurang. Putra mahkota yang penasaran memimpin misi pencarian. Ia membawa tabib, prajurit, dan seorang penjual ayam bakar yang kebetulan lewat. Mereka berkelana ke pelosok negeri. Di tengah hutan lebat, mereka menemukan gua berbentuk ayam.
Di dalamnya ada suara, "Kokok, selamat datang, manusia." Ternyata, seekor ayam jago raksasa, sebenarnya aktor yang dibayar Abu Nawas, menyambut mereka. Kalau ingin menemukan rajamu, kalian harus melewati 3 tantangan. Menyeberangi kolam susu, menjawab teka-teki tanpa kepala, dan mencium kucing yang bau badannya seperti keledai. Semua bingung, tapi demi raja, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan batu besar dengan tulisan, "Aku bukan apa-apa saat kau pikir aku segalanya, tapi aku segalanya saat kau pikir aku bukan apa-apa." Siapa aku? Semua diam. Hanya penjual ayam bakar yang menjawab, "Itu mimpi." Suara batu bergema, "Benar." Ternyata jawaban itu membuka pintu rahasia menuju lembah susu. Di situ mereka melihat Abu Nawas berdiri di samping raja yang terlihat aneh. Raja tak mengenali siapapun. Dia kena kutukan lupa ingatan, kata Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Dia terlalu sibuk mengejar makna mimpi, sampai lupa menikmati kenyataan. Untuk menyembuhkan sang raja, Abu Nawas membuat rencana kocak. Ia membawa raja ke pasar, lalu menyamar jadi tukang sulap, lalu jadi pedagang ikan, lalu jadi kambing yang bisa berbicara, pakai boneka tentu saja. Di setiap penyamaran, ia menyelipkan cerita masa lalu raja. Akhirnya saat Abu Nawas jadi kambing istana, raja tertawa dan berkata, "Dulu aku punya kambing seperti ini." Abu Nawas pernah menyembunyikannya di kamar Menteri Ja'far. Seketika, ingatannya pulih. "Abu Nawas, itu kau. Aku ingat semuanya." Raja dan rombongan kembali ke istana. Semua rakyat menyambutnya. Tapi Ja'far si menteri licik tak terima. "Kau sudah menculik raja." "Tidak," jawab Abu Nawas. "Aku hanya membawanya ke tempat yang sudah ia datangi lewat mimpi. Aku buktikan bahwa mimpi hanyalah bayangan pikiran dan kenyataan lebih penting." Raja pun membebaskan Abu Nawas dari tuduhan. Bahkan, ia diangkat menjadi penasehat khusus urusan mimpi dan petualangan tak masuk akal. Ja'far, ia dipindah tugaskan menjadi pengawas kandang ayam istana. Abu Nawas diminta memberikan pidato kepada rakyat. "Jangan kejar arti mimpi hingga lupa siapa yang sedang tidur di sebelahmu. Jangan sibuk mencari makna hidup sampai lupa cara tertawa. Kadang, petualangan terbaik adalah yang membuat kita tertawa, bukan yang membuat kita bingung." Rakyat bersorak. Anak-anak menari, ayam jago ikut berkotek, dan raja tidur nyenyak di kasur yang kini tidak bisa terbang, tapi cukup empuk untuk mimpi baru. 3 malam kemudian, Abu Nawas tertawa sendirian di taman istana. "Kenapa kau tertawa?" tanya penjaga malam. "Aku bermimpi, kali ini aku jadi raja, dan raja jadi aku. Tapi raja malah menyuruhku mencuci baju di sungai. Apakah itu pertanda?" "Entah. Tapi jika aku tiba-tiba mencuci baju di sungai, mungkin itu saatnya aku jadi raja sungguhan, atau pencuci pakaian istana." Dan kisah pun berakhir, tidak dengan jawaban, tapi dengan tawa. 3 bulan setelah kejadian, kasur terbang, kehidupan istana kembali damai. Tapi ketenangan itu justru membuat raja bosan. Ia rindu dikerjai Abu Nawas. "Kalau aku hilang lagi, mungkin Abu Nawas akan buat petualangan baru," bisiknya pada dirinya sendiri. Maka, raja merencanakan sebuah sandiwara. Suatu malam, ia menulis surat. "Aku diculik oleh sekelompok penyair berjubah ungu. Mereka ingin menggantikan Abu Nawas menjadi penasihat istana. Selamatkan aku,
atau kau akan ditemani oleh para penyair yang hanya bisa membuat pantun jenuh. Lalu, ia menghilang diam-diam ke rumah peristirahatan rahasia di pegunungan Hening. Keesokan harinya, istana geger lagi. Surat raja ditemukan di ranjangnya, disisipi pena ungu dan bulu ayam. Penyair jubah ungu, siapa mereka? Tanya Jafar, yang diam-diam kembali dari kandang ayam. Abu Nawas tersenyum. Wahai para menteri dan rakyat, tenang, ini jelas jebakan. Kenapa kau yakin? Karena tak ada penyair waras yang mau menculik raja. Penyair biasanya menculik hati para gadis, bukan raja botak yang suka tidur siang. Namun, Abu Nawas melihat peluang. Ia menciptakan skenario balasan, menjebat si raja dalam sandiwara balik.